Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal PPK Guru PAI. Saya sudah menyiapkan soalnya di sini. Ada 120 soal. Kita percepat saja. Soal latihan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru PAI pendidikan agama Islam. Nomor 1. Salah satu asas dalam hukum Islam adalah hibdul mal. Artinya adalah, kita garis bawahi, hibdul mal. A. Melindungi agama. B. Melindungi diri, nyawa. C. Melindungi harta properti. D. Melindungi kehormatan. Kira-kira jawabannya yang mana, yang ada yang tahu? Lihat dari kata hibdul dan mal. Hibdul artinya menjaga, mal artinya harta. Berarti pilih dari pilihan ganda berikut mana yang ada hartanya. Nah, berarti C, melindungi harta atau properti. Jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 2. Nomor 2, berikut ini tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam kecuali, ingat ya, kecuali A. Masa Nabi Muhammad SAW. B. Masa Khulafaur Rasyidin. C. Masa keleluasaan dan pemikiran. D. Masa kemodernisasi sampai sekarang. Karena di sini jawabannya kecuali, maka pilihan jawabannya benar adalah D. Berikutnya nomor 3. Redaksi Al-Quran yang menunjukkan suruhan dan larangan dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah ... Kita garis bawahi kata suruhan dan larangan. A. Amar dan nahi. B. Amar dan ma'ruf. C. Amal dan ilmu. D. Amar dan amal. Kira-kira jawabannya yang mana? Dilihat dari kata suruhan dan larangan, maka jawabannya adalah A. Amar adalah perintah atau suruhan, sedangkan nahi adalah larangan. Maka jawabannya A. Nomor 4. Ditemukan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia dalam berbagai bentuk bahasa berikut ini. Bentuk bahasa yang digunakan kecuali, ingat ya, yang digarisbawahi kecuali. A. Sarih. B. Kinayah. C. Mujmal. D. Muhkamah. Karena kecuali, jawabannya adalah D ya, muhkamah. Nah. Berikutnya, nomor 5. Kelompok sosial yang biasanya berpusat pada keluarga Batih ditambah dengan beberapa warga lain yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan ke dalam dan keluar. Penjelasan ini dalam hukum Islam merupakan pengertian dari A. Rumah tangga. B. Keluarga. C. Tetangga. D. Batih. Jawabannya adalah A. Rumah tangga. Nomor 6. Kriteria mencari calon pasangan yang diajarkan Rasulullah adalah sebagai berikut. Kecuali, ingat ya, yang digarisbawahi kecuali. A. Karena cintanya. B. Karena cantiknya. C. Karena hartanya. D. Karena keturunannya. Karena soalnya kecuali, maka jawabannya A. Karena cintanya. Nomor 7. Berikut ini adalah orang-orang yang dibesarkan dari pertanggungjawaban hukum kecuali. Kita ulangi, berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum kecuali. Ingat, yang digarisbawahi kecuali. Anak kecil sebelum dewasa. B. Orang yang tidur.
C. Orang yang hilang kesadarannya atau orang gila. D. Orang yang lagi puasa. Kecuali jawabannya D ya, orang yang lagi puasa. Karena soalnya kecuali. Nomor 8. Berikut ini adalah penjelasan tentang hukum syariat. Kecuali. Ini nomor 8 kecuali pula. Kita garis bawahi. A. Terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. B. Syariat bersifat fundamental. C. Syariat berlaku abadi. D. Syariat hasil pemikiran manusia. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Jawabannya D. Syariat hasil pemikiran manusia. Nomor 9. Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam kategori yaitu A. Qati dan Jani. B. Syarih dan Mujmal. C. Am dan Khos. Berikutnya D. Syarih dan Am. Maka jawabannya adalah D. Syarih dan Am. Nomor 10. Pada abad perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern seperti sekarang ini, pernah berkembang suatu paham atau aliran yang disebut dengan inkar sunnah. Pandangan semacam ini sejak abad 1 Hijriah telah ada dengan sebutan A. Paham Syafi'iyah, B. Paham Malikiyah, C. Paham Hambaliyah, D. Paham Jahiriyah. Kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang tahu? Ya, B. Jawabannya paham Malikiyah. Selanjutnya, nomor 11. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah titik-titik. A. Segala tindak tanduk Rasul, baik berupa ucapan dan perbuatan. B. Segala tindak tanduk Rasul baik berupa ucapan, perbuatan, dan sikap. C. Segala tindak tanduk Rasul baik berupa perbuatan maupun sikap hidupnya. D. Segala tindak tanduk Rasul baik berupa sikap, hidup, dan perbuatan. Jawabannya adalah B. Segala tindak tanduk Rasul baik berupa ucapan, perbuatan, dan sikap. Nomor 12. Secara ringkas, fungsi sunnah Rasul dalam hubungannya dengan transformasi nilai antara lain sebagai berikut. Kecuali, ingat ya pemirsa yang digarisbawahi kecuali. A. Penyampai kalamullah atau Al-Quran. B. Penjelasan makna Al-Quran. C. Menetapkan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. D. Sunnah Rasul sebagai sumber hukum pertama dalam hukum Islam. Karena kecuali, jawabannya adalah D. Nomor 13. Uswah sebagai gaya hidup ideal Rasul merupakan cermin keteladanan. Di antara hal-hal berikut yang tidak termasuk dalam prinsip uswah adalah A. Perilaku Rasulullah dalam seluruh kehidupan sebagai keteladanan. B. Sesuai antara perkataan dengan perbuatan. C. Memaksakan penafsiran liberal terhadap sunnah Rasul. D. Dalam konteks hukum menegakkan keadilan secara objektif. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 14. Secara etimologi nikah artinya A. Pertikaian, B. Perebutan, C. Perselingkuhan, D. Kumpulan atau pergaulan. Jawabannya adalah D. Perkumpulan atau pergaulan. Nomor berikutnya, nomor 15. Jika ahli waris dari pihak laki-laki hidup semua, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka yaitu 3 orang.
siapa saja 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan A. sepupu laki-laki, B. suami, C. keponakan laki-laki, D. adik laki-laki. Jawabannya adalah B. suami. Nomor 16. Saudara seibu tidak mendapat waris karena ada orang yang disebutkan di bawah ini, kecuali, ingat ya, kecuali A. anak baik laki-laki dan perempuan, B. anak dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan, C. bapak, D. istri. Jawabannya adalah D. istri, karena kecuali ya. Nomor 17. Berikut ini yang tidak mendapatkan sisa harta dari pembagian harta waris adalah A. anak laki-laki, B. anak perempuan, C. suami dan istri, D. bapak dan ibu. Jawabannya adalah C. suami dan istri. 18. Cara etimologi kata zakat berarti berakar pada kata zakia, yazka tazakian, yang artinya kecuali. Ingat ya, kecuali. A. membangun, B. menumbuhkan, C. membersihkan, D. merombak. Karena dalam soalnya kecuali, maka jawabannya adalah D, yaitu merombak. Nomor 19. Pernikahan asal hukumnya mubah atau boleh, tapi selanjutnya hukum itu sangat tergantung kepada kondisi atau keadaan orang yang bersangkutan. Nikah bagi orang yang telah cukup, sedang sandang, pangan, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Hukumnya adalah titik-titik. Jawabannya adalah A. wajib, B. sunnah, C. haram, D. makruh. Hukumnya adalah A. wajib. Nomor 20. Hai sekalian pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu atau biaya untuk menyalurkan syahwat atau jima, maka beristrilah. Karena dengan beristri lebih menenangkan pandangan mata dan lebih menyucikan kehormatan. Dan siapa yang belum mampu berkehendak berpuasa, berkehendaklah berpuasa. Bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah obat baginya. Ungkapan di atas ialah Al-Quran, B. hadis, C. ijma, D. qiyas. Jawabannya adalah hadis atau B. 21. Di antara wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut, kecuali, ingat ya, kecuali A. keponakan, B. anak paman bibi, C. bibi, D. mantan ibu tiri. Karena kecuali, maka jawabannya anak paman bibi. 22. Berikut ini adalah rukun pernikahan, kecuali A. calon pasangan, B. wali, C. dua orang saksi, D. orang tua. Karena kecuali, maka jawabannya orang tua. Nomor 23. Berikut ini adalah macam talak kecuali. Ingat, yang di garis bawahi kecuali. A. talak sunni, B. talak syar'i, C. talak raj'i, D. talak satu. Maka jawabannya D. talak satu. Nomor 24. Lamanya masa iddah bagi seorang perempuan dijelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami
haid secara normal idahnya 3 kali suci. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226, Al-Baqarah ayat 227, Al-Baqarah ayat 228, Al-Baqarah ayat 229. Maka jawabannya adalah Al-Baqarah ayat 228, yaitu C. 25. Masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya sampai ia mendapat menikah kembali dengan laki-laki yang lain dalam hukum Islam dikenal dengan istilah titik-titik. D. Idah. A. Idah. B. Nikah. C. Talak. D. Rujuk. Jawabannya adalah idah. Hati-hati ya pemirsa, jangan sampai terkecoh dengan soal. Nomor 26. Hak yang diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan harta si mayat, yaitu A. Hutang dan piutang. B. Wasiat dan hibah. C. Infak dan sedekah. D. Zakat dan sewa. Jawabannya adalah hutang dan piutang. Nomor 27. Seperangkat aturan yang ditetapkan melalui firman-Nya yang diwahyukan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya, aturan tersebut ada yang lafal dan maknanya langsung dari Allah. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Dan ada pula aturan yang lafalnya berasal Rasul yang maknanya dari Allah. Inilah yang disebut dengan sunnah Rasul. Pengertian ini dalam hukum Islam sebagai definisi dari A. Kitab, B. Khitab, C. Talab, D. Takhir. Jawabannya adalah B, yaitu kitab. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan Al-Ahkam Al-Arba'ah, Al-Ahkam Al-Hamsah, Al-Ahkam atas Litsah, D. Al-Ahkam Al-Sittah. Karena di sini ada kata 5, yaitu dalam bahasa Arabnya khomsah, maka jawabannya Al-Ahkam Al-Khomsah. B. Soal berikutnya, 29. Menurut Imam Syafi'i, tata urutan sumber hukum adalah sebagai berikut, kecuali, ingat pemirsa yang digarisbawahi kecuali A. Al-Quran dan As-Sunnah. B. Bila tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia berpindah ke ijma. C. Pendapat sebagai sahabat Nabi yang tidak diperselisihkan. D. Pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat, kecuali ya, berarti jawabannya D. 30. Dalam dalalah hukum, para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam 2 kategori, yaitu qot'i dan zonni atau relatif. Istilah qot'i al-dalalah maksudnya adalah A. Ayat-ayat yang secara teks kandungannya jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. B. Ayat-ayat yang memungkinkan berbeda penafsiran dalam menangkap makna kandungannya.
C. Ayat-ayat yang secara teks kandungannya tidak jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. D. Ayat-ayat yang memungkinkan sama penafsiran dalam menangkap makna kandungannya. Jawabannya adalah A, yaitu ayat-ayat secara teks kandungannya jelas. Itu istilah qot'i adalah nomor 31. Strategi pendekatan integral tekstual membutuhkan kemampuan menguasai A. Kebiasaan bahasa Arab, B. Linguistik bahasa Arab, C. Gramatika bahasa Arab, D. Bahasa percakapan orang Arab. Ayo, yang mana? Ada yang tahu pemirsa? Jawabannya adalah C. Gramatika bahasa Al-Quran. Nomor 32. Untuk memahami Al-Quran secara tepat diperlukan pendekatan integral teks dan konteks dengan tujuan agar A. Memahami kandungan Al-Quran secara luas, B. Memahami makna Al-Quran dengan tepat, menguasai bahasa Al-Quran secara fasih, D. Mampu mempertanggungjawabkan gagasan kepada orang lain. Jawabannya adalah memahami makna Al-Quran dengan tepat, yaitu B. Nomor 33. Periode pembinaan, pengembangan dan pembukuan hukum Islam, khususnya fikih Islam, perlu dipahami dengan dikaji dengan baik. Karena dalam periode inilah hukum Islam ini dikembangkan lebih lanjut. Periode ini berlangsung lebih kurang 250 tahun, dimulai pada bagian kedua abad 7 sampai dengan abad 10 Masehi. Dilihat dari kurun waktu, pembinaan dan pengembangan hukum Islam terjadi pada masa pemerintahan kekhalifahan A. Umayyah dan Abbasiyah, B. Abu Bakar dan Umar, C. Umar dan Utsman, D. Utsman dan Ali. Jawabannya adalah A. Umayyah dan Abbasiyah. Nomor 34. Istilah zihar memiliki arti A. Talak yang diucapkan dengan menyemakan punggung ibunya, B. Talak yang diucapkan 3 kali pernyataannya, C. Talak yang dilaksanakan dengan secara sumpah, D. Talak yang dijalankan penangguhan. Jawabannya adalah A. Talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Itu adalah istilah dari zihar. Nomor 35. Pengarang kitab Al-Muslimun wa Ilmu Al-Hadis adalah Dr. M. Nasir, B. Dr. Quraisy Shihab, C. Dr. Abdul Razak Naufal, D. Dr. Ahmad Amin, E. Dr. Adi Amin. Jawabannya adalah C. Dr. Quraisy Shihab. Salah, Dr. Abdul Razak Naufal. Nomor 36. Menurut para pakar ahli fikih bahwa batas nisab zakat emas minimal 75 gram emas murni 24 karat, 80 gram emas murni 24 karat, C. 90 gram emas murni 24 karat, D. 85 gram emas murni 24 karat, E. 95 gram emas murni 24 karat. Jawabannya adalah D. 85 gram emas murni 24 karat. Nomor 37, raja terakhir Samudra Pasai adalah Malik Ash-Sholeh, B. Zainal Abidin, C. Abdurrahman Soleh, D. Mareh Sile, E. Syahid Ahmad. Jawabannya adalah C, yaitu Merah Sile. Itu raja terakhir Samudra Pasai. Salah. Jawabannya Abdurrahman Saleh. Maaf, sahabat. Terlalu banyak soal ini. Nomor 38. Islam adalah agama fitrah. Artinya, ingat kata fitrah dalam bahasa Arab adalah suci. Kita pilih jawabannya benar. A. Agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. B. Agama yang tidak sedikit pun mengandung keburukan. C. Agama yang sesuai dengan hati nurani. D. Agama yang membawa rahmat Islam dalam semesta. Agama menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Maka jawabannya adalah A.
Seagama yang suci. Nomor 39. Siapakah tokoh yang pertama kali mengumumkan asuransi? Umar Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Muhammad Abduh, Muhammad Amir bin Umar, Utsman bin Affan. Jawabannya adalah Utsman bin Affan. Nomor 40. Siapakah tokoh sahabat Nabi dari golongan saudagar kaya? Abdurrahman bin Aufal, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman Rawahah, Abdurrahman bin Jasyi, Abdurrahman. Jawabannya adalah B. Siapakah dia? Abdurrahman bin Auf. Ini berada dari saudagar kaya. Nomor 41. Siapakah sahabat pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak? Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, Ali bin Abdul Muthalib, Bilal bin Rabah, Ali bin Abu Thalib. Jawabannya adalah Ali bin Abu Thalib. Nomor 42. Ilmuwan muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar adalah A. Avicenna, B. Ibn Rushd, C. Al-Khwarizmi, D. Ibn Khaldun, Ilmu Hajar. Jawabannya Al-Khwarizmi atau C. Nomor 43. Memberikan sodakoh dan hadiah pada anak yang masih dalam kandungan hukumnya azima, rukhsah, mani, sah, batal. Jawabannya adalah batal ya. Karena masih dalam kandungan. Nomor 44. Hukum mengambil barang temuan adalah sunat apabila diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. C. Khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain. D. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. Ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Jawabannya adalah A. Jika mubazir ya, jika dibiarkan. Maka itu sunat. 45. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang titik-titik. A. Islamisasi ilmu pengetahuan, B. Islam dan liberalisme, C. Pan-Islamisme, D. Postmodernisme, Islam akomodatif dan alternatif. Jawabannya adalah C. Pan-Islamisme. Nomor 46. Jalan yang menyampaikan kepada hadis disebut sanad, matan, rawi, rijalul hadis, mustahalah hadis. Jawabannya A, yaitu sanad. 47. Batas nisab zakat kambing minimal 40 ekor kambing, 50 ekor kambing, 60 ekor kambing, 20 ekor kambing. Jawaban yang tepat adalah A, 40 ekor kambing. 48. Penyebar pertama agama Islam di Pulau Sulu adalah Syed Abdullah, Mullah Muhammad Unar, Syed Syabik, Syed Abu Aziz, Syed Umar. Jawabannya C, yaitu siapa? Syed Syabik. 49. Pengertian wudhu jika ada kondisi tertentu adalah pengganti ya, bukan pengertian. Pengganti wudhu jika ada kondisi tertentu adalah A. Tayamum, sama sekali tidak boleh diganti, toharo. B. Berhadas, C. Mandi. Maka tayamum, itu jawabannya A. Nomor 50. Tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Haris, Hasan al-Banna, Khalid bin Walid, Haidar Ali. Jawabannya adalah Khalid bin Walid, yaitu D.
Nomor 51. Yang merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah adalah diturunkan di Madinah sebelum hijrah, mengandung nilai-nilai politik dan ketenaganegaraan, dimulai dengan ya ayyuhan nas pendek-pendek, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu panjang-panjang, mengandung nilai perjuangan, hukum kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Jawaban yang tepat adalah diturunkan di Makkah setelah hijrah. Jawabannya adalah C, yaitu dimulai dengan ya ayyuhan nas dan pendek-pendek itu di Makkah atau Makkiyah. Nomor 52. Yang dikenal sebagai tokoh sejarawan muslim modern yaitu Ibnu Battuta, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, D. Al-Waqidi. Jawabannya adalah C. Ibnu Khaldun, modern. Nomor 53. Apa judul karya besar Ibnu Sina atau Avicenna di bidang kedokteran? A. Al-Atibba, B. Qawani, C. Al-Qawanin, D. Al-Qanun fi Atib, E. Ashibah. Jawabannya D. Al-Qawanin. Nomor 54. Yang dimaksud dengan qaulus sahabi adalah perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'in, perkataan mujtahid, perkataan Rasulullah SAW. Ingat, kata sahabi berarti sahabat. Jadi jawabannya A. Perkataan sahabat. Qaulus sahabi. Nomor 55. Siapakah pendiri majalah Al-Manar? A. M. Rashid Ridho, B. M. Abdu, C. Al-Tantawi, D. Imam Ghazali, E. Sidi Ghazalba. Jawabannya Muhammad Rashid Ridho. 56. Masa Khalifah Al-Ma'mun Bani Abbasiyah telah berhasil mendirikan suatu lembaga keilmuan yaitu Baitul Lahmi, Baitul Ilmi, Baitul Hikmah, Baitul Ulum, Baitul Ikhwan. Jawabannya yang tepat C. Baitul Hikmah. 57. Yang mendapat julukan bapak para nabi adalah Ismail, Musa, Isya, Adam, Ibrahim. Tentunya yang paling jelas adalah Ibrahim, bapaknya para nabi. 58. As-Sunnah atau Al-Hadis yang selamat dari kecacatan dalam sanad dan matanya disebut hadis marfu, sahih, mutawatir, ahad. Maudhu, yaitu sahih ya, sahih tanpa ada kecacatan. Nomor 59. Qadha Allah Subhanahu wa taala merupakan konsep Tuhan yang nuansanya dituangkan dalam alam ruh, alam semesta ini, alam di Lauhil Mahfuz atau Arash, alam akhirat, alam barzah. Yang tepat adalah C. Alam Lauhil Mahfuz atau Arash. Itu qadha. Nomor 60. Sehari puasa dan sehari tidak adalah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Yusuf, Daud, Zakaria, Musa. Jawabannya adalah C. Nabi Daud atau puasa Daud. Nomor 61. Saat kiamat, manusia dikumpulkan di Padang Arafah, Padang Pasir, Makkah, Madinah, Padang Mahsyar. Jawabannya adalah E. Padang Mahsyar. Nomor 62. Orang yang membunuh Hamzah di Perang Uhud bernama Wahsy, Abu Lahab, Umayyah, Hindun, Abu Sofyan. Jawabannya adalah Wahsy. Nomor 63.
Apakah yang disebut dengan orang mu'alaf dalam pendekatan fikih Islam? A. Orang yang musyrik, orang yang durhaka, C. Orang yang baru masuk Islam, D. Orang yang bersifat takabur, E. Orang murtad. Jawabannya adalah baru masuk Islam. 64. Memberi barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian disebut A. Salam, B. Kirot, C. Ju'ala, D. Muzaro'ah, D. Muhkabarah. Jawabannya adalah salam. 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 Nomor 65. Menurut para ahli tafsir bahwa jumlah ayat Al-Quran diperkirakan 6236, 6666, 6576, 6866, 6336. Jawabannya adalah karena diperkirakan 6666. B. Oh, jawabannya adalah A. 6236. Nomor 66. Amalan yang boleh dikerjakan tidak mendapat dosa dan pahala disebut dengan haram, halal, wajib, makruh, mubah. Jawaban yang tepat adalah mubah, yaitu E. Nomor 67. Salah satu bentuk tiaroh adalah mempercayai bahwa kita akan bernasib sia jika bepergian di hari pasaran kematian orang tua kita. Tiaroh masuk dalam kategori syirik kecil, ria, syirik besar, sum'ah, bid'ah. Jawabannya adalah syirik besar. 68. Seorang ulama termasyhur di bidang ilmu hadis adalah A. Ibnu Jarir at-Tabari, B. Ibnu Munzir, C. Nabi Yusuf, D. Ibnu Hajar al-Asqalani, E. Ibnu Hajar al-Haytami. Jawaban yang tepat adalah E. Hajar al-Haytami. 69. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang pelik, yakni pemberantasan pengusahaan tanah negara, pembangunan irigasi dan fasilitas infrastruktur, penyelesaian konflik internal di istana, melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah Spanyol, memberantas KKN yang sangat merajalela. Jawaban yang tepat adalah A. Pemberantasan penguasaan tanah negara. Nomor 70. Lawan dari sifat syidik adalah A. Jujur, B. Amanah, C. Dusta, D. Tablik, E. Fitnah. Jawaban tepat adalah dusta. 71. Said Amir AH adalah seorang pengarang buku yang sangat populer, yakni The Preaching of Islam, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Islam the Strike Fast, The Holy Quran, The Spirit of Islam. Jawabannya adalah E. The Spirit of Islam. Nomor 72. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk pewaris hadis disebut hadis diaroh, hadis riwayah, hadis hamiyah, sunnah akliyah. Jawabannya hadis riwayah. 73. Salah seorang pejuang atau pahlawan yang merintis penaklukan tanah Spanyol adalah Amir bin As, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad. Jawabannya adalah Tariq bin Ziyad. Nomor 74. Proses meninggalnya Khalid bin Walid adalah di atas tempat tidur, mati di perang Yamamah,
mati di perang Badar, D. mati ditikam ketika sholat, E. mati diracun oleh kafir Quraisy. Jawabannya adalah A. Di atas tempat tidur. 75. Istilah zakat ziro'ah adalah menekankan pada optimalisasi yang mengacu kepada zakat fitrah, zakat nukud, zakat harta benda, zakat perdagangan, zakat pertanian. Jawabannya adalah C. Zakat harta benda. 76. Kelompok besar yang pertama kali diutus dalam pengembangan dan dakwah Islam ke Syria dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amru bin As, Khalid bin Walid, Abdullah bin Umar. Jawabannya adalah D. Khalid bin Walid. Nomor 77. Dalam ajaran Islam tidak mengenal sistem rubaniyah, yang artinya kependetaan, keimanan, kebijaksanaan, kepemimpinan, kepemilikan. Jawabannya kependetaan. 78. Sayyidina Panatagama Khalifatullah adalah gelar sultan muslim di Indonesia, yaitu pada Kesultanan Banten, Cirebon, Kutai, Mataram, Amuntai. Jawabannya B, yaitu pada Cirebon. 79. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, awalul hijrah, awalul muqimin, abu muslimin. Jawabannya as-sabiqun al-awwalun. 80. Orang yang terlilit hutang dan berhak atas zakat disebut goror, gorib, fisabilillah, ibnu sabil. Jawabannya gorim. 81. Tahun penuh duka yang dialami Nabi dikenal dengan istilah Amul Badri, Amul Huzni, Amul Khabir, Amul Jahid, Amul Hijriyah. Namanya adalah Amul Huzni. 82. Nabi yang bisa bicara dengan hewan adalah Muhammad SAW, Idris, Yunus, Lut, Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman. 83. Konseptor paham mahabbah dalam dunia tasawuf ialah Robi'ah al-Adawiyah, Ibnu Rusyid, Hasan al-Bashari, Junun al-Misri, al-Ghazali. Jawabannya adalah Robi'ah al-Adawiyah. 84. Nama burung yang menghancurkan pasukan gajah Abraha adalah Ababil, Abil, Balabil, Bababil. Jawabannya adalah A, Ababil. Nomor 85. Kitab suci Al-Quran diturunkan manusia berfungsi sebagai bacaan sehari-hari, petunjuk kehidupan ketatanegaraan, petunjuk manusia dalam perdagangan, bacaan indah, petunjuk manusia dan penjelas terhadap hal-hal yang hak dan batil. Jawabannya E. 86. Paham apakah yang berpendapat bahwa Allah menakdirkan segala perbuatan manusia sesuai dengan kemampuan perbuatan manusia itu sendiri? A. Paham Mu'tazilah, B. Paham Qadariyah, C. Paham Jabariyah, D. Paham Ahlussunnah wal Jamaah, paham ulama salaf. Jawabannya D, Ahlussunnah wal Jamaah. Nomor 87. Terminologi milah dalam Islam memiliki makna A. Suatu nilai yang mengandung prinsip ajaran, B. Suatu nilai yang mengandung jalan hidup,
C. Sebuah nilai yang mengandung ajaran tertentu. D. Suatu nilai yang mengandung hukum-hukum keagamaan. E. Suatu nilai yang mengandung aturan-aturan. Jawabannya adalah C. Nomor 88. Siapakah bergelar singa padang pasir? A. Hamzah bin Abdul Muthalib. B. Hamzah bin Abu Thalib. C. Hamzah Pansuri. D. Hamzah ibnu Thalib. Jawabannya adalah A. Hamzah bin Abdul Muthalib. Nomor 89. Siapakah tokoh pertama yang melahirkan pemikiran Mu'tazilah? Al-Farabi, Al-Kindi, Wasil bin Atta, Al-Baghdad, Abu Hasan Al-Bashri. Jawabannya C. Wasil bin Atta. 90. Secara terminologi, takwil memiliki arti mengembalikan makna lafaz kepada makna sebelumnya, mengembalikan makna lafaz kepada aslinya, menghadapkan makna marju karena ada menyertainya, menghilangkan lafaz dari makna raji kepada marju karena ada indikasi yang menyertainya, mengembalikan makna dalam lemah kepada yang kuat. Jawabannya adalah B. Mengembalikan makna lafaz kepada aslinya, itu adalah takwil. 91. Rasul hijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Jawaban yang benar adalah A. Abu Bakar. 92. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabih? A. Ayat-ayat mengandung nilai-nilai metaforis. B. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai muamalah. C. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran akhlak. D. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran ibadah. E. Ayat yang mengandung ajaran-ajaran akidah. Jawabannya adalah A. Ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis, itu ayat-ayat mutasyabih. 93. Nabi adalah uswatun hasanah, artinya adalah wajib dicontoh, percontohan kepribadian, teladan yang baik, sunnah untuk diteladani, teladan. Ingat kata uswatun dan hasanah. Hasanah adalah baik, uswatun adalah teladan, maka adalah teladan yang baik. Jawabannya C. 94. Setelah diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Torik, Jabal Uhud, Jabal Rahmah, Padang Arafah, Gua Sur. Jawaban yang tepat adalah Jabal Rahmah. Di sini tempat bertemunya Adam dan Hawa. 95. Pembayar zakat disebut dengan istilah muzaka, muzaki, zakiyah, azka, zaka. Jawabannya adalah B, yaitu muzaki, pembayar zakat. 96. Apakah arti dari surat Ali Imran ayat 185 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. A. Barang siapa yang mencari selain agama Islam maka ia akan mengalami kesengsaraan di akhirat. Barang siapa yang mencari agama Islam maka ia akan bahagia di akhirat. Barang siapa yang mencari agama Islam maka ia akan memenuhi keberuntungan di akhirat. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka ia termasuk orang yang merugi di akhirat. Barang siapa yang mencari selain agama Islam maka tidak akan diterima amalnya dan dia tidak termasuk orang merugi di akhirat. Jawabannya adalah E. 97. Dr. Yusuf Al-Qudawi adalah orang pemikir Islam yang perhatiannya banyak tercurah pada fikih dakwah, fikih syiasi, fikih muamalah, fikih kontemporer, fikih ibadah. Jawaban tepat adalah fikih muamalah. D.
fikih kontemporer. Soal berikutnya, nomor 98. Bagi orang yang telah mampu kawin dan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina, seandainya tidak kawin, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut didasarkan kepada kaidah al-aslu fi amri li wujud ma la yatimmu bihil wajib bahwa wajibun. Al-aslu fi asyai al-ibahah hatta yadullat ala tahrimi. Al-aslu fin nahi al-mutlaq yaqtadi fi jam'i azimah. Al-aslu fi nahi li tahrimi. Jawabannya adalah C. Al-aslu fi asyai al-abiha hatta yadullat ala tahrimi. 998 asnaf bagi orang yang menerima zakat telah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Quran yakni QS Al-Anfal ayat 7, QS Yunus ayat 7, QS Baqarah ayat 76, Al-Imran ayat 85, Al-Taubah ayat 60. Jawabannya adalah At-Taubah ayat 60. 100. Salah satu ajas kewarisan adalah zibari hal in mengandung maksud harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang wasiat. Perpindahan bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan oleh para waris dan berikutnya. Pembagian warisan harus sesuai antara hak dan kewajiban serta kebutuhan masing-masing ahli waris. Dasar kewarisan harus didasarkan pada adanya tolong menolong antara ahli waris. Jawabannya A. 101. Puasa yang diharamkan adalah puasa terus-menerus tanpa berbuka. Ini disebut dengan puasa wisol, salsal, daud, Senin Kamis, bidah, jama, wisol. 102. Sholat tahiyatul masjid artinya menghormati masjid, mendirikan masjid, menghayati masjid, masjid. Jawabannya A. Menghormati masjid. 103. Ayat Al-Quran yang paling relevan dengan ilmu fisika terdapat dalam surat Baqarah ayat 255, surat Al-Hadid ayat 8, surat Ibrahim ayat 7, surat Yunus ayat 3, surat Sabah ayat 10. Jawabannya B, yaitu surat Al-Hadid ayat 8. 104. Sebutkan 7 surat panjang dalam Al-Quran disebut. Sebutan untuk 7 surat panjang dalam Al-Quran disebut Mutasyani, Juz Akhir, Juz Amma, As-Sab, Wal, atau bro. Jawabannya adalah D, yaitu As-Sab'u Tohiwal, panjang, tawil. 105. Pencetus paham Jabariyah dalam ilmu kalam adalah Wasil bin Atha, Ja'ad bin Dirham, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jawaban tepat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 106. Menurut surat Al-Hujurat ayat 13 berikut, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa agar Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Saling merahmati antara sama lain, saling hidup berdampingan agar menyebar di muka bumi, agar saling mengenal. D. Agar saling mengenal. 107. Salah satu prinsip akhlak menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah hasanah, karimah, mahmudah, nakiyah, hikmah. Hikmah. 108. Transaksi jual beli mengenai suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pembayaran kontan, tetapi barangnya sendiri belum diserahkan kepada pembeli disebut khiyar salor.
Ji'ala, Jiwala. Tadi sudah sebutkan di nomor sebelumnya, yaitu salam. 109. Apabila seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu kandungnya serta saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, menurut hukum Islam bagian ibu kandung almarhum adalah 1/2/5. Atau 10. Rasul yang menerima wahyu yang berupa syuhud adalah Isya, Nuh, Salam, Zakaria, Ibrahim. Jawabannya Ibrahim alaihi salam. 111. Nabi yang punya mukjizat bisa bicara ketika bayi adalah Adam, Nuh, Isya, Ilyas, Zakaria. Jawabannya Ilyas. Isya Nabi saya. 112. Penulis kitab At-Tibyan yang menerangkan maksud sumpah dalam Al-Quran adalah Ibnu Qayyim, Ibnu Rabi, Ibnu Jauzi, Ibnu Malik, Ibnu Kabir. A. Soal berikutnya, 113. Ibu kota Khalifah Bani Abbasiyah adalah Madinah, Damaskus, Khartoum, Syam, Baghdad. Jawabannya adalah Syam. Oh bukan, tetapi Damaskus. 114. Surat Ar-Rum ayat 41 menyatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Jawabannya adalah A. 115. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi sebuah desa dekat Madinah adalah Masjid Aqsa Haram Kuba Madinah Nabawi. Jawabannya adalah Masjid Kuba. 116. Tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep zuhud adalah Abu Yazid al-Bustami, Abu Lais as-Samarqandi, Rabi'ah al-Adawiyah, Hasan al-Basri, Junnun al-Asi. Jawabannya adalah D. Hasan al-Basri. 117. Ahli waris yang mendapat 1/4 bagian dari harta warisan adalah siapa? Jawaban yang tepat adalah B. Istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan fardun waris. 118. Di bawah ini yang bukan termasuk perbuatan syirik adalah berziarah kubur dan mendoakan agar doa si mati diampuni Allah, meminta bantuan dukun karena memakai jimat. Jawabannya A. 119. Tahkin di Dauniyatul Jandal dipandang sebagai tindakan orang-orang kafir oleh golongan Asy'ariyah, Syiah, Qadariyah, Khawarij, Jabariyah. Jawabannya adalah Khawarij. 120. Nomor terakhir. Yang dimaksud dengan fikih siyasah adalah fikih tentang politik ketatanegaraan Islam, fikih tentang ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih tentang waris-mewaris. Jawabannya adalah A. Fikih tentang politik ketatanegaraan. Oke, dicukupkan sekian pembahasan soal PPK Guru tentang mapel PAI. Mohon dari awal, dari nomor 1 sampai 120. Mohon maaf apabila dalam pembahasan terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Cukupkan sekian. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.